Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang melakukan pembungkusan pohon klengkeng yang usianya mungkin 1 bulan lagi panen. Dan apa tujuan dari pembungkusan ini? Bagaimanakah cara agar pohon klengkeng yang kita program nanti bisa berbuah, dan kira-kira dalam satu pohon itu nanti bisa mendapatkan berapa rupiah dalam 1 tahun, akan kami ulas di video kali ini. Untuk itu saksikan video kami sampai selesai. Di video kali ini kita sedang membungkus buah-buah klengkeng. Ini masih kecil, mungkin sekitar 1 bulan lagi nanti baru bisa dipanen. Cuman usia-usia segini sangat rawan untuk diserang kelelawar maupun rontok. Untuk itu kita harus amankan dengan pembungkus buah seperti ini. Ini adalah pohon klengkeng itoh. Bisa Anda lihat nanti buahnya sangat banyak. Ini sudah kita kasih booster karena memang untuk klengkeng itoh, klengkeng kristal, dan klengkeng new kristal itu perlu pembosteran untuk agar dia berbuah maksimal. Untuk pohon klengkeng itoh ini usianya sekitar 5 tahun. Dan kemarin sudah kita lakukan pembosteran ini di kebun milik teman, dan kita kemarin coba pemrograman untuk 2 pohon saja. Ada sekitar 50 lebih pohon yang ada di kebun ini, dan semuanya klengkeng. Ada beberapa jambu air dan ada jambu biji untuk tanaman sela. Dan sudah berhasil, alhamdulillah. 2 pohon ini alhamdulillah berhasil, dan ada 1 bonus pohon yang berbuah tapi tidak maksimal. Nah, nanti kita coba ulas lebih dalam kenapa pohon itu bisa berbuah. Dan untuk pohon yang 1 ini alhamdulillah bisa 100% setiap cabangnya mengeluarkan tangkai buah. Karena memang untuk klengkeng itu nanti buah berada di ujung tangkai. Dan keberhasilan dalam pembuahan klengkeng ketika bisa 100% pohon di setiap tangkai itu keluar muncul buah. Dan bagaimana biar dalam 1 tangkai itu bisa menghasilkan buah yang cukup banyak. Karena di 2 pohon ini nanti berbeda. Bisa Anda lihat di sini buah ini ada beberapa yang kemarin di poster. Bisa Anda lihat ini pohon ini dan pohon itu. Nanti kita tunjukkan ke sana. Itu juga kemarin di poster 2 pohon ini, tapi ada hal unik juga, nanti ada 1 pohon yang juga berbuah padahal tidak kita poster. Dan kita mau melakukan pembungkusan. Untuk pembungkusan biasanya menggunakan plastik bekas waring bekas bawang putih seperti ini. Ini sangat murah, dan kita bungkus 1 persatu. Buah klengkeng itu dia ada buahnya itu di bagian ujung atau di bagian pucuk ranting. Setiap ranting itu kalau berhasil pembuahannya itu semua ranting harus ada. Cuman biasanya ketika pembosterannya tidak berhasil maupun karena nutrisinya tidak tercukupi, hanya mungkin 50% sampai 70% yang berbuah. Cuman alhamdulillah untuk pohon yang 1 ini 100% semua cabang berbuah. Sebentar, kita bungkus dulu dan kita ikat. Untuk jenis itu ada beberapa. Di sini ada itoh, ada kristalin, sama new kristal. Cuman untuk kristalin tinggal sedikit sekali karena sudah diremajakan dan diganti dengan klengkeng new kristal. Apa perbedaannya? Untuk perbedaannya sebenarnya hampir mirip karena dari kulitnya juga sama, produktivitasnya juga tidak jauh beda. Ada perbedaan yaitu yang kami amati di di kebun ini, yaitu yang pertama di klengkeng itoh itu dia manis. Bijinya tidak terlalu besar dan kandungan airnya itu sedikit, jadi lebih nyes. Untuk klengkeng kristalin itu bijinya agak besar, hanya saja rasanya juga cukup manis, terkadang lebih manis daripada itoh, dengan perawatan yang sama, di lokasi yang sama, dan usia yang sama. Lah, adanya new kristal itu banyak orang berpindah karena
bijinya lebih kecil daripada kristalin, bahkan lebih kecil daripada itoh, dan dagingnya itu lebih manis, bahkan di atasnya itoh. Kemudian kekurangannya mungkin banyak orang yang kurang suka jika kandungan airnya lebih banyak. Di New Crystal itu kandungannya lebih banyak daripada itoh. Cuman tidak seberapa banyak, hanya saja ketika dibandingkan di usia yang sama, kualitas pohon yang sama, nanti hasilnya akan berbeda di kandungan air itu. Jadi selain itu banyak juga orang yang mengebunkan kelengkeng New Crystal. Jadi jika Anda mau tanam yang mana, saya kira hampir-hampir sama. Dan jika tanam keduanya juga lebih bagus. Hanya saja memang untuk saat ini bibit kelengkeng itu sudah sangat jarang. Kita pun juga sudah jarang memperbanyak karena kebanyakan masyarakat sudah menanam kelengkeng New Crystal dan tertarik dan lebih tertarik untuk menanam kelengkeng New Crystal. Dan coba kita hitung, jika kita bandingkan dengan mungkin alpukat yang selama ini kita budidayakan, atau mungkin durian, dalam satu pohon usia 5 tahun lebih sedikit, ini kita perkirakan bisa nanti mendapatkan 80-90 kilo dalam satu pohon. Dan dengan pemupukan yang maksimal, insya Allah nanti dalam 1 tahun itu bisa dibuahkan 2 kali. Untuk satu pohon kita anggaplah 80 kilo, dan di 80 kilo itu biasanya dijual dengan harga 25.000 per kilo. Maka dalam satu pohon itu bisa mendapatkan 2 juta dalam 1 kali panen. Jika bisa mampu mencukupi nutrisi, maka dalam 1 tahun bisa 2 kali berbuah, maka bisa mendapatkan 4 juta per tahun. Dan jika kita hitung-hitung, maka itu cukup bagus. Hanya saja memang untuk perawatannya agak lebih ribet daripada alpukat, di mana kita harus membungkus per tangkai. Jadi setiap tangkai harus dibungkus. Kalau tidak, maka bisa jadi kita akan gagal panen, karena hama dari kelengkeng itu yang paling banyak adalah kelelawar, sehingga bisa jadi ketika tidak dibungkus petani tidak bisa panen. Yang kedua, berbeda dengan alpukat. Jika alpukat itu tanpa dibungkus kita bisa panen. Nah, hanya saja memang ketika dibungkus nanti akan lebih bagus karena tidak terserap dalam buah, kemudian hasilnya juga lebih mengkilap. Namun setidaknya jika tidak dibungkus, petani tetap bisa panen. Berbeda lagi dengan durian, di mana untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus kita harus menali satu persatu. Nah, salah satu kebun yang bagus untuk dijadikan agrowisata yaitu kelengkeng. Berbeda dengan alpukat. Alpukat memang mungkin bisa lebih menjanjikan, nanti kita hitung. Hanya saja untuk petik alpukat di kebun itu agak kurang, sensasinya kurang, karena ketika kelengkeng itu dia bisa petik kemudian langsung dikonsumsi di lokasi. Kalau alpukat beda. Kalau alpukat dia harus peram dulu, sehingga ketika ingin dijadikan agro, saya kira kurang bagus ketika dijadikan agrowisata, kecuali jika ada area tertentu yang itu menyediakan olahan dari alpukat, maka itu sangat bagus. Durian masih bisa, tapi kebanyakan durian harus diperam 1-2 hari. Berbeda ketika buah sudah jatuh dari tangkainya dan sudah sekitar 1 hari 2 hari, tapi masih bergelantungan di pohon. Hanya saja ketika durian agak susah ketika konsumen atau pelanggan itu datang untuk memetik sendiri, karena biasanya ketinggiannya itu cukup menyulitkan konsumen untuk memetik langsung, dan cukup bahaya, agak bahaya ketika tidak diikat, karena sewaktu-waktu ketika ada buah jatuh dan di situ banyak pelanggan, saya kira itu sangat membahayakan dan sedikit beresiko. Kalau untuk kelengkeng sangat mudah, dan ini salah satu jenis tanaman yang paling banyak dan terfavorit untuk dijadikan agrowisata. Untuk pembosteran, ya tadi untuk pembosteran ini kita lakukan, kuncinya pertama usahakan daun semuanya sudah tua. Jika tidak, maka sebaiknya dirontoki. Jadi ini tidak ada daun sama sekali ya. Kemarin sebelum diboster itu kita habiskan daunnya, jadi tujuannya agar cahaya itu bisa masuk. Berbeda dengan ini
ini belum kita booster. Ini tadinya pohonnya itu seperti ini. Jadi daunnya masih banyak, cahaya matahari tidak bisa full masuk ke dalam. Jika keadaannya sudah seperti ini, maka akan sangat mudah cahaya matahari itu masuk ke bagian-bagian buah atau ujung-ujung ranting seperti ini. Dan untuk pembosteran itu bisa berkala. Jika nutrisi yang ada di dalam tanah itu bagus, itu dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Jadi setelah selesai ini, potong, pruning, muncul tunas baru, sekitar 6 bulan dibooster lagi, dengan catatan nutrisi harus tercukupi dulu, baru nanti akan kita bisa dapatkan panen yang kedua. Berbeda jika pohon itu tidak mendapatkan nutrisi, maka bisa yang akan terjadi adalah tanaman akan stres dan bisa jadi mati. Itu. Ini keunggulan dari kelengkeng. Dan kita coba lihat yang sana. Ini nanti kita lanjutkan. Masih ada beberapa cabang yang belum. Dan ini yang kedua. Daunnya masih banyak memang. Pohon yang kedua ini daunnya masih banyak karena memang kemarin itu tidak terlalu rimbun seperti pohon yang satunya. Jadi cahaya matahari itu masuknya sudah banyak, sudah cukup di ujung-ujung ranting sehingga tidak kita rontoki terlalu banyak. Dan alhamdulillah kalau ini 80% ranting berbuah. Ada beberapa ujung yang tidak menghasilkan buah. Sekitar 20%. Untuk pohon ini memang tidak semua ranting, hanya 80% seperti yang tadi kita sampaikan, hanya saja dompolannya lebih banyak. Jadi satu tangkai ini dompolan buahnya tadi kebanyakan itu lebih banyak daripada yang pertama. Jadi selisihnya memang tidak terlalu banyak untuk hasil panennya nanti perkiraan kami, tapi untuk memang cabang yang berbuah itu lebih banyak yang pohon pertama. Nah, ada satu pohon itu yang sebenarnya tidak kita program untuk berbuah. Tuh, ternyata setelah kita ingat-ingat kemarin ketika kita memberikan booster, kita tabur satu pohon itu kita kasih 1 bungkus booster dan itu sekitar berat 250 gram. Setelah pemberian booster, sehari berikutnya bahkan belum ada sehari itu hujan sangat deras, air mengalir di bagian sini. Kita lakukan pemboosteran di sekitar sini. Ketika hujan deras, air mengalir sampai ke pohon bagian ini. Dan ternyata efek dari air yang membawa larutan booster tersebut membuat bagian sini itu berbuah pohon. Yang bagian sini itu berbuah. Dan memang tidak kita rontoki bagian daunnya, tidak kita pruning bagian cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Karena memang tidak rencana kita buahkan untuk yang pohon ini, hanya 2 ini. Itu. Untuk perkiraan ini usianya sama. Untuk perkiraannya ini nanti mungkin 70 kiloan. Mungkin itu dari kami terkait kelengkeng New Crystal yang usianya 5 tahun itu dari perhitungan kami itu bisa mendapatkan sekitar 2 juta per pohon. Bisa 2 tahun, dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Berarti dalam 1 tahun itu jika diakumulasi bisa mendapatkan 4 juta. Apakah lebih prospek dibandingkan alpukat atau lebih prospek dibandingkan durian? Silahkan Anda bisa berhitung sendiri. Dan yang menurut kami, hitungan itu sekedar teori. Namun kembali, apapun tanaman yang Anda budidayakan jika tidak dirawat, maka jangan samakan dengan perhitungan yang kita sampaikan dan yang mungkin Anda hitung di awal. Karena semua itu tergantung dengan perawatan. Kecuali jika memang tanah sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan tanah yang benar-benar subur sehingga tanpa Anda rawat pun pohon bisa berbuah lebat. Namun sangat sedikit sekali saya kira. Dan yang kedua, alangkah baiknya tanam sesuai dengan keadaan dan lokasi Anda. Karena jika memang lokasinya bagus untuk kelengkeng, kenapa susah-susah harus untuk menanam alpukat? Begitu pula dengan jika lokasinya bagus untuk alpukat, kenapa harus susah-susah menanam kelengkeng?
Karena jika dihitung sebenarnya perawatan itu juga cukup mahal ketika Anda harus memaksakan. Selain mahal juga Anda butuh tenaga ekstra untuk merawatnya, dan itu kembali akan membutuhkan modal yang cukup besar. Berbeda jika nanti akan ada agrowisata dengan beberapa plan yang di situ nanti ada tiket, sehingga tiket atau hasil buah dengan harga yang lebih tinggi itu mampu menutupi biaya biaya modal untuk operasional atau perawatan, maka itu bisa Anda hitung sendiri, mungkin bisa jadi masuk ketika dijadikan agrowisata dan akan menanam beberapa jenis tanaman buah. Demikian tadi terkait budidaya klengkeng. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Kita lanjutkan untuk membungkus karena masih ada beberapa pohon yang belum kita bungkus.